Perkenalkan, nama saya Dian Leni Amuletagula. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Untuk percobaan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat, alami, dan buatan. Yang pertama, ekosistem darat alami. Di sini saya mengamati lingkungan belakang rumah saya. Komponen abiotik serta kondisi di sini adalah kondisi cahaya cukup terang, suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Jenis tanahnya gembur dan subur. Anginnya semilir dan keadaan airnya cukup baik. Untuk komponen abiotik terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama adalah pohon pisang, dan yang kedua adalah pohon karet, yang ketiga adalah pohon kopi, dan yang keempat adalah jenis tanaman singkong. Keempat tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya, matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama adalah kecapung. Yang kedua adalah ulat bulu. Yang ketiga adalah lalat. Dan yang terakhir adalah semut. Kita lihat di dahan pohon ada semut. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, juga tempat discomfort atau penguraian. Mereka adalah makhluk hidup atau jenis yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang lain yang sudah mati di sini. Pengurai yang ditemui yaitu bakteri, cacing, dan yang terakhir adalah jamur. Baik, untuk percobaan yang kedua, saya mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Ya, di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, kita siapkan dahulu untuk larutan deterjennya yang 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan air PDAM tanpa dicampur dengan deterjen. Setelah semua larutan tersedia, kemudian kita rendam kacang hijau ke dalam air. Untuk bagian kacang hijau yang mengapung kita buang, dan untuk kacang hijau yang tenggelam kita akan menggunakan untuk percobaan kali ini. Kemudian kita siapkan wadah yang telah kita label untuk tempat kacang hijau yang kita rendam tadi. Masukkan kapas ke dalam masing-masing wadah dan masukkan kacang hijau sebanyak 10 butir untuk setiap wadahnya. Kemudian kita masukkan larutan deterjen yang telah kita siapkan ke dalam setiap masing-masing ke wadah. Setelah semua wadah terisi dengan biji kacang hijau dan larutan deterjen, sekarang kita tutup bagian atasnya dengan menggunakan plastik berwarna hitam
supaya tidak ada cahaya yang masuk ke dalam wadah tersebut. Lalu kita akan melakukan pengamatan setelah 24 jam, dan setelah 48 jam kita akan mengukur setiap akar yang tumbuh dari setiap wadah yang telah kita berikan biji kacang hijau dan deterjen yang telah kita tutup dengan plastik hitam. Setelah 48 jam di sini kita akan membuka setiap wadah yang telah kita isi dengan menggunakan kacang hijau dan larutan deterjen yang kita tutup dengan menggunakan plastik hitam. Bisa kita lihat dalam video yang saya tunjukkan.